Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Pada malam hari ini saya sengaja vlog tapi tidak memperlihatkan wajah saya, karena pada video ini saya akan mondar-mandir ya. Jadi pada video ini saya ingin menunjukkan salah satu barang yang saya dapatkan dari Gunung Lawu. Barang dari Gunung Lawu. Ceritanya adalah gini. Jadi kemarin saya bongkar nemu barang, mungkin teman-teman kenal ya. Nih, saat ini ada di depan kamera. Nih, saya pegang. Teman-teman nggak usah ketipu dengan pohonnya, tapi fokus ke bunganya. Ya, bener banget, bunga Edelweiss. Setelah melihat video ini, mungkin ada yang ingin langsung mengatakan kalau saya ini adalah pendaki tolol yang memetik bunga Edelweiss dari Gunung Lawu. Monggo silahkan. Yang jelas di sini sebelum saya bahas dari mana bunga ini saya dapatkan, kemudian sudah berapa puluh tahun ada di rumah saya, ini saya ingin menjelaskan sedikit profil tentang bunga Edelweiss. Jadi bunga Edelweiss ini tumbuhnya hanya di daerah pegunungan. Dia dapat tumbuh mulai dari sekitar 2000 meter dari permukaan laut, bahkan sampai lebih. Jadi bunga Edelweiss ini merupakan salah satu bunga yang dilindungi ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang sering ke Gunung Lawu dan menemukan bunga seperti ini. Ini sudah kering. Kemudian kalau untuk yang masih basah atau yang masih hidup, bisa dilihat di video ini. Nah, bedanya di sini. Ini adalah bunga Edelweiss yang masih tumbuh dan masih subur. Kemudian kalau untuk yang di tangan saya, ini yang sudah kering. Bunga Edelweiss ini merupakan salah satu tumbuhan gunung yang dilindungi. Karena apa? Karena keberadaannya sekarang ini sudah dinyatakan langka sejak tahun, intinya undang-undang untuk perlindungan, salah satunya bunga Edelweiss ini undang-undangnya ada pada tahun 1990-an. Namun undang-undang tersebut belum umum dan belum banyak yang tahu. Jadi sekitar 2000-an itu masih banyak sekali para pendaki yang sengaja memetik untuk dibawa pulang, untuk dibawa oleh-oleh dari gunung. Dan saat itu tahun 2000-an itu memang belum ketat, karena pertama undang-undangnya baru keluar. Kemudian untuk pihak pengelola sendiri, seperti contohnya pengelola Gunung Lawu sendiri, juga belum menerapkan sistem larangan untuk pendaki. Jadi saat itu pendaki masih banyak sekali yang bisa membawa pulang bunga Edelweiss. Kemudian bunga Edelweiss ini pertama kali yang menemukan, ini penting banget ya teman-teman, jangan hanya tahu namanya saja atau bentuknya, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa siapakah orang yang pertama kali menemukan bunga ini. Ini adalah orang Jerman, nggak tahu namanya siapa, Pak Ijo atau siapa. Yang jelas nama ini juga berasal dari nama Jerman, Edelweiss. Edel itu mulia, kemudian Weiss itu putih. Nah, itulah asal-usul nama bunga Edelweiss. Kemudian kenapa bunga Edelweiss ini dapat dikatakan bunga abadi? Jadi untuk bunga Edelweiss ini setelah diteliti memiliki kandungan hormon etilen. Jadi hormon etilen ini adalah hormon tumbuhan yang dapat mencegah kerontokan. Karena itulah bunga Edelweiss ini dapat bertahan dalam keadaan mekar dan kering itu dapat bertahan 10 tahun lebih kalau nggak salah. Dan memang terbukti bunga ini umurnya di rumah saya, mungkin dari teman-teman ada yang saat ini masih sekolah di bangku SLTP. Saya rasa kalau teman-teman masih duduk di bangku SLTP, mohon maaf, umurnya masih tua bunga ini semenjak bunga ini dipetik. Kemudian untuk manfaatnya sendiri sebagai obat-obatan ini banyak banget manfaatnya. Karena itulah pada tahun 1990-an itu
dikasih undang-undang larangan untuk memetik bunga Edelweiss, karena sebelum itu banyak sekali yang memetik, baik untuk tumbuhan maupun hanya buat hiasan semata. Karena keadaannya semakin langka, sehingga akhirnya pada tahun itu dibuatlah undang-undang larangan untuk memetik dan wajib untuk melestarikan. Bentuknya udah jelek ini karena kering banget. Dan ya karena itu tadi, ini sudah hampir lebih dari 15 tahun kering seperti ini. Jadi ini keringnya ini bukan karena rontok, tapi ini gimana ya, ya saking lamanya kemakan, sudah usang saking lamanya. Sebenarnya kemarin masih utuh sih, waktu saya nggak sengaja megangnya buru-buru jadi banyak yang rontok. Kemudian dari mana asalnya bunga ini? Jadi ceritanya panjang. Sekitar tahun seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Saya pertama naik Gunung Lawu itu tahun 2001. Saat itu Gunung Lawu masih sepi, jalannya masih kecil. Kemudian untuk pengelolanya sendiri belum sepesat sekarang, belum semaju sekarang. Jadi ini memang asli bunga Edelweiss Gunung Lawu. Kemudian bunga ini bukan saya sendiri yang metik, tapi dikasih, saat itu dikasih sama temen. Kebetulan temen membawa dari Gunung Lawu, baru saja turun dari sana, kemudian saya dikasih ini. Sampai akhirnya saya carikan ini, batang pohon ini saya jadikan hiasan. Saya taruh di atas, bagian atas di dekat kamar. Dan mungkin karena saking lamanya saya lupa. Ini kemarin pertama saya ambil, saya pegang, ini kotor, bener-bener kotor banget, saya hampir lupa. Kemudian untuk barang Gunung Lawu sendiri yang saat ini ada di rumah saya, ini ada dua macam. Yang pertama ini bunga Edelweiss, kemudian yang kedua yaitu bunga 7 rupa. Saya nggak macem-macem saat ngambil bunga 7 rupanya, saya iseng aja, memang buat happy-happy. Jadi saat itu saya naik ke Gunung Lawu, kemudian saya santai di daerah Hargodalem. Di situ saya jalan-jalan sekitar jam 4 sore. Karena kebetulan saya campnya itu di puncak. Jadi saya sempatkan jalan-jalan di Hargodalem dekat rumah besar yang gentingnya warna biru atau hijau itu. Nah, di situ kebetulan banyak banget bunga di sekeliling rumah itu. Akhirnya saya pun memetik bunga sampai saya menemukan 7 rupa. Saat ini masih saya simpan, ada di dalam. Dan ya memang tidak ada maksud apa-apa, itu hanya buat kenang-kenangan aja. Bunga 7 rupa sekarang udah kering banget, bener-bener kering, warnanya hitam semua. Kalau dulu itu warnanya ada 7 warna. Kemudian apa tujuan saya membuat video ini? Tujuan saya membuat video ini adalah karena ada salah satu temen beberapa waktu yang lalu main ke rumah saya dan melihat ini. Waktu saya jelasin dari mana dapatnya, dia nggak percaya. Mungkin karena saya sering ke Gunung Lawu atau gimana, dia lebih percaya bahwa bunga ini saya sendiri yang metik. Padahal ini dikasih sama temen. Karena itulah saya berani dan sengaja membuat video ini, agar bukan hanya teman saya yang tahu, jadi teman-teman sendiri juga tahu. Selain tahu kalau ini bukan saya yang metik, tadi sudah saya selipkan sedikit profil tentang bunga Edelweiss. Untuk namanya berasal dari Jerman, Edel itu mulia dan Weiss itu putih, jadi mulia dan putih. Ini dulu sempat ditawar sama temen, bukan ditawar sih, diminta mau dibawa, nggak saya kasih. Saat dia masuk ke rumah saya, dia langsung tertuju ke ini, karena ini memang saya taruh di pojokan rumah paling bagian atas. Dia ngeliat aja, kemudian dia tertarik, boleh saya bawa barang itu? Wis, no. Ada yang bilang sih, saat itu ada temen yang gimana, yang mata batinnya itu peka. Dia juga melihat ini, katanya. Jadi gini, saat itu dia main ke rumah saya, dia langsung melihat ini, tapi dia nggak terlalu fokus. Dia langsung nembak pakai kata-kata ke saya gini, barangnya bagus, boleh saya bawa nggak? Dia bilang gitu. Apaan yang bagus?
saya iseng-iseng, saya pancing kan, akhirnya dia senyum sambil ngeliat bunga ini ya. Kalau buat saya pribadi ini nggak istimewa sih, biasa aja, cuman hiasan. Tapi wallahu alam, mungkin mereka memang lebih tahu auranya seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin kebetulan main ke rumah teman dan menemukan teman kalian itu ada yang punya bunga Edelweiss seperti ini di rumahnya, ini teman-teman jangan langsung berpikiran negatif. Bisa jadi dia punya bunga Edelweiss di rumahnya, pertama karena beli, yang kedua bisa jadi karena dikasih oleh seseorang. Yang pertama tadi saya katakan mungkin dia beli karena apa? Karena bunga Edelweiss sekarang ini sudah banyak yang membudidaya. Alasannya yaitu pertama untuk menjaga kelestarian. Walaupun dibalik itu dia pun juga menjual bunga ini. Jadi untuk sekarang kalau ingin mendapatkan bunga Edelweiss sudah mudah banget. Terlebih untuk Gunung Lawu ya, di lereng Gunung Lawu daerah Sarangan ini banyak banget yang jual seperti ini. Tapi kalau menurut saya nggak tahu sih itu asli atau hanya Edelweissan. Karena untuk batangnya sendiri saat saya perhatikan itu beda dengan yang ini. Ini untuk batangnya, jadi untuk batangnya yang kecil-kecil ini kuat. Sedangkan yang dijual itu lebih gimana ya, lentur dan lembek itu. Tapi nggak apa-apa kalau cuma buat hiasan karena bentuknya udah persis banget dengan Edelweiss yang ada di puncak Gunung Lawu. Ya, saya rasa untuk konten hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, kita cintai apa yang Tuhan cintai. Kita lestarikan apa yang seharusnya kita lestarikan, dan kita jaga agar anak cucu kita dapat menikmati apa yang juga kita nikmati pada saat ini. Dan salah satunya adalah bunga Edelweiss ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.